Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Jemaat Betani TV. Bersama saya, kita berjumpa lagi dalam program acara Pesan Surgawi. Hari ini pesan surgawi diambil di dalam kitab Ayub pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Perjalanan kehidupan kita sebagai manusia sama seperti firman ini. Hanya sekejap saja perjalanan kehidupan kita, tidak ada yang abadi. Ya. Dan di dalam perjalanan kehidupan kita tidak bisa selalu mengalami sesuatu yang enak. Kadang-kadang kita harus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan hidup kita. Dan itu kadang-kadang dan sering kali terjadi tiba-tiba. Ketika kita dalam kondisi yang baik, enak, tiba-tiba kita harus mengalami kejadian yang membuat kita menangis. Atau ketika kita sedang mengalami keberhasilan, dalam sekejap tiba-tiba kita mendengar berita yang membuat akhirnya kehidupan kita hancur berantakan. Yang namanya kejutan-kejutan itu selalu datangnya tiba-tiba. Tidak pernah kita prediksi dan pasti dialami oleh semua orang. Baik itu tua, muda, miskin, kaya, semua akan mengalami hal-hal yang seperti ini. Contoh, ketika kita sedang bersama dengan keluarga, kita memiliki keluarga yang baik, yang sehat, oma opa sehat, papa mama sehat, bahkan adik-adik kita semua sehat. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang mencengangkan, yang mengagetkan. Mereka harus dipanggil pulang secara tiba-tiba. Apalagi dalam kondisi saat ini pandemi, tiba-tiba terpapar COVID-19. Akhirnya tidak dapat bertahan, imun tubuh sedang lemah dan akhirnya pulang. Saudara, saya berharap dengan kejadian-kejadian yang seandainya terjadi dalam kehidupan kita tidak enak, jangan membuat kita akhirnya down, lemah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ada kuasa Tuhan yang bekerja. Dia tetap akan menyertai kita, dia tetap akan melindungi kita. Ada sebuah kejadian di mana satu keluarga yang sangat mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan Yesus, yaitu keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Tiba-tiba Lazarus sakit dan Tuhan Yesus waktu dihubungi, Tuhan Yesus datang terlambat atau mungkin memang sengaja Tuhan membuat dia tidak cepat-cepat datang. Dan akhirnya Lazarus harus mati, meninggal. Dan kemudian Maria dan Marta bersedih. Tetapi satu hal yang kita pelajari dari kisah ini, bahwa Tuhan punya maksud dalam kehidupan keluarga ini. Tuhan punya sesuatu yang luar biasa yang ingin dia nyatakan. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan, dia selalu menguatkan kehidupan kita, saudara. Ya. Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Dari keadaan Lazarus yang sudah meninggal 4 hari, Tuhan Yesus datang dan terjadi mujizat. Tuhan Yesus lakukan ini untuk menyatakan kuasanya, bahwa dia sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Dan ketika Lazarus dibangkitkan, maka orang-orang yang ada di sekitar mereka takjub melihatnya. Dan akhirnya apa? Mereka memuliakan Tuhan. Nah saudara, apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Kesakitan apa yang sedang kita alami? Kesulitan apa yang sedang kita alami? Kematian apa yang sedang kita rasakan hari-hari ini? Jangan takut. Itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan akan ada waktunya. Tuhan akan menolong kita. Pada waktunya Tuhan akan menolong kita. Dan ketika pertolongan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, kita akan berseru, kita akan bersorak-sorai, memuji Tuhan bahwa dia Allah yang luar biasa, dia Allah yang baik, saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, biarkan apa yang kita alami itu untuk menyaksikan, untuk membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita dan menyelesaikan semua perkara kita. Amin, saudara. Tetap semangat, tetap di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.